wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zat gizi mikro. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kali ini kita akan mulai membahas tentang zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral. Adapun vitamin tersendiri itu terbagi ke dalam dua, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang vitamin larut air. Nah, jika kita belajar tentang vitamin, maka akan sering kita jumpai stigma di masyarakat bahwa jika kita mengkonsumsi vitamin tertentu atau kalau bisa misalnya suntik-suntik vitamin dapat membuat kulit lebih putih. Apakah benar? Nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian ini adalah beberapa contoh daripada sumber-sumber dari vitamin, ya, suplemen, dari yang buatan maupun yang alami. Apa bedanya? Apakah bermanfaat? Nanti kita akan bahas juga. Dan ini juga contoh bahwa sering vitamin itu sering digunakan atau modelnya dalam iklan sering digunakan adalah atlet maupun model seperti Miss Universe contohnya, ya kan. Kenapa mereka sering dijadikan brand ambasadornya? Nanti akan kita bahas di belakang alasannya kira-kira kenapa. Dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah nanti kalian akan bisa mampu menjelaskan apa itu vitamin, khususnya vitamin larut air, ya, bagaimana metabolismenya dan apa-apa saja masalah yang akan dijumpai jika kekurangan vitamin larut air dan dari mana sumbernya, sehingga bisa mengontrol, ya, baik yang kekurangan maupun yang kelebihan daripada vitamin larut air. Di pertemuan kita pada kali ini kita akan bahas tentang jenis dan pengertian vitamin larut air, bagaimana metabolismenya dalam tubuh, dan apa yang terjadi pada tubuh kita jika kita mengalami malnutrisi, kekurangan ataupun kelebihan daripada zat gizi vitamin yang larut air. Ini adalah gambar umum zat gizi, ada makro dan mikro, dan kita akan bahas tentang vitamin larut air. Vitamin berasal dari kata vital amines, ya. Ada juga istilah lain vitamer. Ada lagi istilahnya provitamin. Nah, secara umum yang perlu kalian tahu bahwa provitamin adalah bentuk prekursor atau belum siap pakai. Artinya provitamin ini harus diubah dulu, harus bereaksi dulu dia dengan zat yang lain agar bisa digunakan oleh tubuh, bisa dimetabolisme. Ya, adapun contoh vitamin larut air itu vitamin B dan C. Dan vitamin larut lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, vitamin tadi itu juga mempunyai nama-nama lain, ya, yang harus kita tahu namanya, ya, karena sering sekali di kemasan-kemasan obat ataupun kemasan-kemasan produk tertentu yang disebutkan bukanlah tulisannya vitamin A, vitamin D, B gitu-gitu, tapi yang tuliskan adalah nama vitamernya. Contoh vitamin C, nama lainnya asam askorbat. Itu ada tulisan asam askorbat, itu maksudnya vitamin C. Ada lagi vitamin B12, ditulisnya kobalamin, B1 tiamin. Ya, asam folat B9, ya. Nah, jadi ini adalah nama-namanya. Ini dia secara umum B9 dan vitamin B dan vitamin C, ya, nama lainnya vitamernya. Ini harus diingat, ya. Kita berikutnya masuk ke metabolisme vitamin larut air. Pertama, bagaimana metabolisme vitamin B. Nah, kita bahas secara farmakokinetik, nasib obat di dalam tubuh. Bagaimana diabsorpsi di saluran pencernaan, distribusikan ke seluruh tubuh, kemudian di metabolisme dan digunakan sebagaimana fungsi daripada vitamin B. Ya, vitamin B karena sifatnya larut air, dia tidak akan terdeposit. Bagaimana kita tahu cadangan makanan dalam tubuh bentuknya adalah lemak. Maka karena dia tidak larut lemak, maka dia tidak akan disimpan dalam tubuh. Maka kalau dia berlebihan, dia akan dibuang. Vitamin B akan diekskresikan salah satunya lewat urin, ya. Nah, waktu paruhnya beragam, ya. Kita lihat tadi ada vitamin B1 sampai B12, beda-beda waktu paruhnya. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan satu zat tertentu untuk menjadi setengahnya, dosis setengahnya, ya,
berapa lama dia butuh waktu untuk menjadi dosis setengahnya. Kemudian metabolisme vitamin C juga sama, diserap di dalam pencernaan, didistribusikan, bahkan dia bisa melewati plasenta, bahkan juga masuk dalam ASI. Jika ada ibu hamil, itu masuk ke bayinya melalui plasenta, bahkan vitamin C bagus. Kalau ibu hamil, ibu menyusui juga masuk ke ASI-nya. Ya, jadi bayinya yang menyusui juga meminum ASI yang banyak mengandung vitamin C jika ibunya meminum vitamin C, ya, mengkonsumsi vitamin C. Metabolisme, ya, akan menjadi metabolit dan bisa digunakan oleh tubuh. Sama seperti vitamin B, karena dia larut air, dia tidak dideposit dalam tubuh, dia akan dibuang lewat urin. Waktu paruhnya 10 jam. Jadi kalau misalnya kita makan sehari 100 mg, maka dalam 10 jam kemudian dia akan menjadi 50 mg dalam tubuh. 10 jam kemudian dia akan menjadi 25, 10 jam kemudian dia akan menjadi 12, dan seterusnya, ya. Lalu seberapa banyak sebenarnya kita butuh vitamin larut air ini, ya? Karena dia termasuk zat gizi mikro, berarti jumlah yang dibutuhkan tidaklah sebesar zat gizi makro, ya. Lalu seberapa banyak? Ternyata misalnya vitamin B hanya sekitar 1 mg vitamin B1 itu. Yang banyak adalah vitamin B9 atau asam folat, ya, karena dia juga bisa menimbulkan, ya, karena dia merupakan salah satu bahan baku sel darah merah, ya. Nah, jadi maka dibutuhkan. Itulah kenapa juga pada perempuan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan pada laki-laki, karena perempuan mengalami menstruasi, dia butuh lebih banyak produksi sel darah merah, ya. Tapi dia hanya sedikit intinya, ya, 0,4 gram, ya. Nah, vitamin B. Nah, ini adalah kebutuhan vitamin C per hari. Kita lihat beda-beda, beda kategori usia, beda-beda juga kebutuhannya. Namun kita lihat di sini yang paling besar adalah 120. Kalau misalnya dirata-ratakan mungkin sekitar 100, ya. Nah, jadi kebutuhan manusia per hari itu sekitar lebih kurang 100 mg per hari. Nah, sementara tadi kalau kita lihat di kandungan-kandungan obat-obatan suplemen ada yang 500 mg, bahkan ada yang mengklaim dia 1000 mg, ya. Apakah berbahaya? Ternyata tidak, karena dia ada upper limit, ya. Kalau yang ini recommended dietary allowance, maksimal sehari berapa yang dibutuhkan. Ini maksimal berapa kadar dalam tubuh yang tidak menimbulkan masalah kesehatan. Ternyata 2000. Kalau di tes 2000 baru mungkin beresiko meningkat faktor risiko untuk menimbulkan suatu penyakit. Contohnya batu saluran kemih. Kita bilang tadi bahwa sisa ekskresi vitamin C akan dibuang lewat urin. Jika terlalu banyak, maka dia akan mengendap. Apalagi jika orangnya kurang minum air putih. Mengendap, maka dia akan menjadi batu saluran kencing ataupun bisa juga batu ginjal, ya. Makanya tidak usah terlalu banyak. Itulah kenapa tidak ada yang kemasan 2000 atau 3000 mg dalam satu kemasan suplemen, ya. Tapi intinya yang dibutuhkan dalam sehari adalah sekitar 100 saja. Jadi kalau lebih 100 dia akan dibuang. Makanya urin kadang-kadang berwarna lebih kuning ketika kita mengkonsumsi vitamin C. Nah, sumbernya dari mana? Ya, vitamin B, ya. Nah, ini adalah sumber-sumbernya, ya. Ternyata yang banyak itu ada di beras merah. Cuma jangan latah, karena kebutuhan vitamin B tidaklah sebesar gizi makro. Jadi jangan gara-gara ini diganti semua nasi di rumah jadi beras merah. Ini maksudnya digunakan adalah jika kita tahu, oh, ada orang yang kurang vitamin B, kita tahu mau ngasih makanan apa yang baik untuk dia, sumber makanan apa, supaya dia tidak terjadi defisiensi. Kalau yang kelebihan kita suruh, wah, rupanya karena dia masih makan beras merah aja, kita suruh ganti beras putih. Jadi kita tahu apa yang mau dikerjakan. Nah, kalau vitamin C sumbernya banyak, bisa nabati, bisa hewani, ya. Ya, kita lihat ternyata jeruk hanya hampir seperlima daripada guava. Oleh karena itu, kalau ada orang kekurangan defisiensi vitamin C, nggak ada jeruk, yang ada guava, jangan sedih, ya. Justru senang, ya, karena guava lebih tinggi daripada jeruk kadar vitamin C-nya. Tapi kalau udah orang yang kelebihan vitamin C, udah sampai batu dia,
menjadi batu, saluran kencing. Hobi rupanya memang makan guava, ya suruh berhenti, jangan lagi, karena bisa menambah faktor risikonya lagi, ya. Nah, kemudian apa fungsinya sebenarnya, kenapa kita butuh, ya? Untuk vitamin B, contoh maintaining good health, supaya jaga daya tahan tubuh, kesehatan, ya, berhubungan dengan kekuatan kita, fungsi otak, dan metabolisme sel, ya. Untuk ibu hamil, untuk janin, ya, mengurangi resiko cacat tenaga, bahkan mencegah risiko preeklamsi, ya, yaitu hipertensi pada kehamilan. Dan pada laki-laki meningkatkan hormon testosteron. Nah, ya, kemudian berkembang otot, dia meningkatkan kekuatan karena berhubungan dengan energi tadi. Kemudian vitamin C, dia berperan setidaknya sebagai 4 antioksidan, imunitas, bentuk kolagen, dan untuk fungsi metabolisme. Inilah dia kenapa dia fungsi sebagai antioksidan. Itulah dia kenapa sering dipakai oleh model Miss Universe dan lain-lain, karena antioksidan itu adalah untuk yang anti penuanya sel. Jadi sel kita itu tua, rusak, ya, karena polutan-polutan, kimia-kimia. Antioksidan ini adalah yang menangkalnya. Itulah kenapa orang yang mungkin vitamin C dia sering dijadikan suntik-suntik dosis tinggi untuk supaya kulitnya lebih sehat, sel-selnya lebih mudah. Ini dia bentuk kolagen, kulit jadi bukan kulitnya jadi putih, tapi kulit jadi lebih sehat. Kalau sehat nampak cerah. Padahal anak bayi walaupun kulitnya gelap tapi nampak tetap cantik, tetap indah, ya, tetap bagus karena dia masih kulitnya sehat. Itu juga lah. Jadi bukan kulitnya putih tapi kulitnya lebih cerah, lebih sehat gitu. Untuk imunitas, ternyata sel imun kita mengandung banyak vitamin C. Itulah kenapa kalau sakit ini harus banyak minum vitamin C supaya meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya, terutama misalnya untuk menangkal virus yang hanya bisa dikalahkan oleh daya tahan tubuh kita, maka sangat pentinglah kita mengkonsumsi vitamin C, ya. Karena itulah kenapa sering dijadikan modelnya adalah olahragawan. Kalau olahragawan itu orang badannya sehat, kuat, bertenaga, nggak pernah sakit, ya. Makanya dibuat olahragawan karena modelnya, karena vitamin C dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita lebih bugar, sel-sel lebih muda dan bertenaga. Lihat ini juga karena dia juga untuk otot, ya. Jadi sangat banyak fungsinya. Nah, apa yang terjadi jika terjadi malnutrisi, ya, vitamin? Kalau vitamin B, ya, terjadi ruam kulit bersisik, ya. Masalah. Nah, yang paling khas dari kekurangan vitamin B adalah rasa kebas, kesemutan, ya. Walaupun bukan vitamin B saja, elektrolit lain juga bisa menimbulkan kesemutan atau kebas, namun pada umumnya bisa juga dipikirkan pertama kekurangan vitamin B, karena vitamin B juga disebut vitamin neurotropik, terutama vitamin B1. Sehingga kalau kekurangan vitamin B, maka salah satu gejalanya adalah kebas, kesemutan. Lalu apa yang terjadi jika kelebihan? Salah satu kekurangan yang lainnya juga kekurangan yang jangka panjang apa? Yaitu mengalami anemia. Contohnya kalau kurang vitamin B12, megaloblastik, nama anemia. Ada juga anemia yang kekurangan asam folat. Jadi banyak penyakit yang bisa ditimbulkan oleh kekurangan vitamin B. Kelebihan vitamin B bisa dibilang hampir tidak ada, karena jika terlalu banyak dia akan dibuang oleh tubuh. Dan karena dia banyak jenisnya, ada bisa sampai 12, maka jarang dia menimbulkan suatu kelainan jika berlebihan. Nah, untuk yang vitamin C, jika kekurangan, ya, karena dia banyak fungsinya, kita lihat bisa menyebabkan gangguan penurunan daya tahan tubuh, ya, lemas, ya, ruam, gusi bengkak segala macam, ya. Sariawan, ya. Jadi sariawan itu disebabkan oleh virus, ya, karena daya tahan tubuh kita lemah. Virus-virus yang awalnya tadi normal dalam tubuh kita ada, dia menjadi seakan patogen, ya, seakan jahat. Padahal bukan karena dia yang makin kuat, tapi badan kita yang melemah. Kemudian kalau kita kelebihan gimana, ya? Ya, tidak apa-apa sebenarnya kalau tidak melewati upper limit. Kalau tadi 2000, bahkan di sini ada yang bilang sampai 3000 pun nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dia akan menimbulkan kelainan, contoh diare, ya, karena mungkin terjadi efek toksis sehingga harus dikeluarkan. Tapi secara umum karena dia ekskresi terlalu
banyak zat-zat sisanya, partikel-partikel yang harus dibuang lewat urin. Apalagi orangnya kurang minum, maka dia akan mengendap di saluran kencing atau di ginjal dan membentuk batu ginjal atau batu saluran kencing yang bersifat asam karena berasal dari asam askorbat atau vitamin C. Ya, itulah dia. Sekian dulu pertemuan kita kali ini tentang vitamin larut air, yaitu vitamin B dan C. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau yang dirasa belum jelas, silahkan bertanya dan beri komentar di kolom di bawah. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasbidania.